Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 25 Oktober 2024. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita dari bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dikutip dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Efesus. Paulus berdoa bagi umat di Efesus agar mereka menyadari dan berakar dalam kasih yang dinyatakan oleh Yesus Kristus, dan supaya mereka juga mengerti betapa panjang dan lebarnya, betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus itu, sehingga kita bisa menerima kasih dari Allah lewat Yesus Kristus. Dan Paulus ingin agar umat tinggal berakar dan beralas pada kasih itu, dan menjadikan kasih sebagai dasar hidup. Bacaan Injil dari Injil Lukas. Yesus berbicara kepada para murid bahwa ia datang bukan untuk membawa damai, tetapi membawa perselisihan. Ia juga membawa api dan ingin agar api itu terus menyala. Mulai sekarang ada pertentangan dalam keluarga. 3 melawan 2, 2 melawan 3. Ayah melawan putranya, putra melawan ayahnya, ibu melawan putrinya, putri melawan ibunya, mertua perempuan melawan menantu perempuan. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, Paulus menghendaki agar umat Efesus yang telah diberi pewartaan menjadi manusia baru, beralas dan berakar dalam kasih Yesus. Untuk itu mereka diajak menyadari betapa panjang dan lebarnya, tinggi dan dalamnya kasih Kristus itu, agar umat juga mendasarkan kasih atas kasih Kristus, berakar dan beralas pada kasih Kristus yang panjang dan lebar,
tinggi dan dalam. Artinya kasih itu luar biasa. Tidak ada yang menandingi. Ia menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, untuk kita manusia. Maka kita diajak untuk terus-menerus mengikuti kasih itu dan menjadikan model di dalam hidup kita. Kasih yang begitu besar, begitu dalam, begitu tinggi, begitu panjang dan lebar. Kasih yang tak berkesudahan. Kasih yang tidak mengenal batas. Maka marilah kita mengalaskan kasih itu sebagai tumpuan kita, agar akhirnya kasih kita pun seperti Kristus. Untuk kita renungkan, sudahkah aku memiliki kasih seluas kasih Kristus? Mudah-mudahan kita semakin mampu untuk tinggal dan hidup dalam kasih Kristus. Dari bacaan Injil, kita mungkin terkejut karena kita sering menyangka Yesus datang membawa damai. Tetapi Injil hari ini berbicara, aku datang membawa api dan membawa perselisihan. Apa maksudnya? Kedatangan Kristus bisa membuat orang berselisih karena tidak siap menerima tuntutan Kristus yang dikatakan pada bacaan yang pertama, kasihnya begitu luar biasa. Ketika kita menerima warta Injil, salah satunya bicara soal kasih, paham kita akan berbeda-beda. Orang yang benar-benar menerima Kristus akan mencoba memujuk nyatakan kasih itu dengan sekuat tenaga. Tapi orang yang tidak menerima, maka tidak akan melakukan kasih. Sehingga dua orang ini akan berselisih, akan bertikai, dan tidak ada damai, karena paham kasih sudah berbeda. Ketika kita dituntut untuk hidup di dalam hukum kasih, dan ada orang yang tidak hidup dalam hukum kasih, masih berpegang pada hukum perjanjian lama, maka yang ada adalah pertikaian, pertentangan, perselisihan. Maka kehadiran Kristus dengan sabda dan kehendaknya akan membawa perselisihan dan tidak membawa damai. Kalau kita bisa mengerti
dan memakai bahasa yang sama, yakni bahasa kasih, pertentangan bisa kita hindarkan. Oleh karena itu, kita mencoba membuat keluarga kita, lingkungan kita, paroki kita memakai bahasa kasih agar akhirnya kita bisa menghindarkan pertikaian, perselisihan, dan perbedaan-perbedaan yang lain. Karena kita menggunakan satu bahasa, yakni bahasa kasih. Semoga akhirnya kita akan dimampukan untuk benar-benar tinggal beralas dan berakarkan kasih Kristus yang begitu panjang dan lebar, tinggi dan dalam, dan begitu luas, sehingga rela menyerahkan hidupnya untuk kita manusia. Kalau itu terjadi, yang ada adalah kedamaian. Namun kita sadari tidak mudah untuk membawa orang menggunakan pedoman kasih sebagai hidupnya. Maka sudah hampir dipastikan tetap akan ada perselisihan, pertikaian, karena orang memakai bahasa menurut pandangan masing-masing. Pertanyaan kedua untuk permenuhan: apakah aku sudah memakai bahasa kasih dalam perjuangan hidup ini? Semoga dengan bahasa itu pertikaian, perselisihan dapat kita hindarkan dan kita ganti dengan semangat kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang mengingatkan kami untuk terus hidup dalam kasih yang dibawa oleh Putra-Mu, agar akhirnya pertentangan, perselisihan dapat kami hindarkan. Semoga dengan demikian kasih Kristus menjadi pedoman hidup kami. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, bangunkan bila jatuh, dorong bila mandek, agar iman kami benar-benar hidup dan berkembang. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang menghadap-Mu Kau terima dalam pangkuan-Mu, dan soal ekonomi Engkau bantu. Semoga akhirnya banyak orang merasakan cinta kasih
Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya dorong untuk menciptakan pola hidup sehat, agar kita semua sehat dan terhindar dari mara bahaya dan penyakit. Terima kasih untuk semua perasa panjenengan dalam menghidupi gereja dengan talenta masing-masing, lewat doa-doa, tenaga dan karya, serta dana. Yang itu semua akan membantu gereja dalam menghadirkan kerajaan Allah. Tetap saya ingatkan, amplop misi masih bisa dikumpulkan sampai akhir bulan. Hari Minggu besok atau Sabtu bisa dibawa, dimasukkan ke kotak persembahan atau kantong kolektor. Dana misi sungguh membantu dan berguna bagi para misionaris yang bekerja di tempat-tempat yang jauh, dan juga umat yang dilayani. Semoga dengan bantuan kita, karya misi menghadirkan kerajaan Allah benar-benar semakin berkembang. Saya ingatkan, pada akhir bulan kita akan menutup bulan Rosario dengan perayaan Ekaristi. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.